untuk program-program, nah ini, Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Jadi ini tujuan utama kita tuh biar tidak eksklusif kenal gurca sosiologi tok. Apalagi kenalnya hanya kelas A saja. Tidak seperti itu. Kita harus kenal mahasiswa dari Universitas Cendrawasih di Papua sana. Kita harus kenal mahasiswa di Aceh, di Universitas Syah Kuala. Makanya kemudian kita mengambil mata kuliah yang disediakan atau diberikan oleh universitas-universitas lain. Coba ke bawah. Ke bawah. Nah, ini programnya ada macam-macam sekali. Ya, banyak. Ada pertukaran pelajar. Coba kita klik. Nah, pertukaran pelajar ke bawah. Ke bawah. Nah, ini. Jadi di sini ini bahkan tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Ya, teman-teman bisa mengambil joint degree, double degree ke universitas di luar negeri sana. Ya, ini. Jadi wawasan Kebhinneka Tunggal Ikaan ini semakin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku semakin kuat. Bahkan tidak membedakan sara, difabel, kemudian orientasi seksual dan lain sebagainya. Karena kita kemudian akan mengenal banyak sekali sosial, ekonomi, budaya, karakteristik dari masing-masing wilayah di mana kita mengambil mata kuliah tertentu. Oke, coba lanjut lainnya ya. Ini nanti dipelajari dan bisa dibuka sendiri. Oke. Terus magang atau praktek kerja. Nah, ini semua teman-teman Merdeka Belajar itu 20 SKS internal di dalam UNS, 20 SKS di luar UNS, 20 internal itu bisa 20 SKS itu juga di luar bahkan di masyarakat. Ya, ini. Jadi kita dituntut nanti magang. Nanti ada kita tunjukkan program magang mahasiswa bersertifikat. Dan ini terutama ini saya harapkan makanya angkatan 2017 dan 2000 terutama yang sedang magang akan kita tuntut untuk dari program. Jadi menyenangkan sekali. Coba kalau magang yang di BUMN mana? Linknya yang PPMB. Nah ini coba PPMB yang langsung mana Mbak? Yang langsung banyak. Nah, ini program magang mahasiswa bersertifikat atau PMMB. Ini di BUMN di seluruh Indonesia. Coba kita tunjukkan apa saja BUMN yang bergabung di sini. Jadi nanti teman-teman memang harus mempelajari dulu web-web ini. Kemudian, nah ini forum FHCI ya, ini forum apa singkatannya? Forum Human Capital Indonesia ya. Ini apa saja coba? Nah ini jadi bisa bersertifikat industri atau magang bersertifikat kompetensi. Teman-teman tinggal memilih nanti akan magang yang mana. Oke, daftar BUMN-nya ini. Nah ini cari ini. Ada Bulog, ada Damri, Jamkrindo, Jasa Tirta, Perum Jasa Tirta, Antara, Airnav, PNRI, Peruri, Perhutani, ini ada banyak sekali. Dan ini semua menuntut sosiolog untuk bergabung. Makanya kita membekali dengan dasar-dasar sosiologi, teori sosiologi untuk memecahkan masalah-masalah
Di masyarakat, jangan dikira PT Aneka Tambang ini tidak butuh sosiolog, butuh metode penelitian untuk mensurvei bagaimana masyarakat menyenangi produk tambangnya atau masyarakat yang terkena polusi di sekitar pabrik tambang misalnya. Nah, ini semua menuntut produk profil lulusan dari sosiologi. Nah, menyenangkan kan? Jadi bank juga jangan dikira, makanya kita belajar sosiologi ekonomi, sosiologi industri, macam-macam ya. Ini semua ini ya. Oke, terus lainnya apa lagi? Ya, ini hanya beberapa ya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih, bisa aplikasi ke sini, bahkan bisa ditarik bekerja, bisa jadi manajer, bisa jadi direktur di sebuah cabang. Mengapa tidak? Ya, oke, ya, oke. Kembali lagi sekarang. Ini, ya sekarang mengajar di sekolah. Nah ini kampus mengajar, ini mengajar terutama untuk anak-anak sekolah dasar, ya menengah maupun atas. Nah ini memang kalau sosiologi itu kan kita tidak mempunyai dasar untuk di mata kuliah bagaimana mengajar yang baik, membuat kurikulum dan lain sebagainya, karena itu dari mahasiswa atau mahasiswi FKIP biasanya. Tetapi kita juga bisa melakukan itu. Banyak mahasiswa alumni kita, lulusan kita yang menjadi guru atau dosen, bahkan lebih bagus dari yang lulusan FKIP. Karena kita juga belajar sosiologi pendidikan. Ya, ini. Tapi itu tidak nanti itu pilihan-pilihan itu hak teman-teman. Teman-teman mau memilih apa? Terserah. Ini kampus mengajar. Ini ada webnya, coba di bawah. Nanti langsung ke sana. Ya, oke, lanjut. Terus bentuk yang lain, penelitian atau riset. Semua ini dilakukan dalam 1 semester. Ya, riset pun juga kita ikut lembaga-lembaga riset. Misalnya coba searching kita Habibie Center. Ya, coba. Habibie Center. Ya, ini ada Mas Alif sekarang magang di sana. Ya, karena nanti teman-teman kan diajari statistik sosiologi SPSS atau NVivo, atau teman-teman bisa ikut kursus sendiri dan diklaimkan sebesar 3 SKS kepada kita prodi sosiologi. Nah, ini coba programnya apa saja? Ya, ada kajian ASEAN, ada macam-macam. Ya, ini hanya salah satu ASEAN Studies Program. Coba. Makanya teman-teman harus memperkuat bahasa Inggris, IT, dan teori serta metodologi. Please, tolong kalau ada kesempatan ikut online course, macam-macam online course itu banyak sekali. Coba apa saja sub-sub risetnya dia selain Asian Studies kan ada ada demokrat yang macam-macam itu loh. Ada dia kan punya program coba. Ini hanya salah satu. Kembali ke sini. Yang ada demokrasi, ada macam-macam. Program dan riset. Jadi ini fokus, setiap lembaga punya fokus-fokus ya. Oke, sekarang ke sana. Jadi lembaga-lembaga survei itu banyak sekali. Dan mereka sosiolog, alumni kita, profil kita. Oke, terus. Kemudian program yang lain,
proyek kemanusiaan. Nah, ini proyek kemanusiaan juga banyak sekali menuntut seorang mahasiswa atau lulusan sosiologi berkontribusi memecahkan masalah-masalah kemanusiaan, bencana di Mamuju, di mana-mana, bahkan bisa sampai nanti ke luar negeri. Ya, ini nanti tolong dipelajari. Oke, terus kegiatan wirausaha, teman juga nanti sudah memperoleh mata kuliah kewirausahaan dan akan kita tambah, serta beberapa hal teman-teman bisa ikut praktek. Nah, ini teman-teman pelajari prosedurnya nanti di sini. Bisa mengajukan proposal, kemudian bisa melakukan wirausaha. Dan ini bisa direkognisi dengan mata kuliah terkait. Oke. Ya, terus ini studi atau proyek independen juga seperti itu, sama. Ya, ini ada proyek independen. Ya, oke. Terus lanjut. Kemudian membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kalau biasanya magang itu kan tetap kita punya yang 2 SKS, KKN juga punya 2 SKS. Itu tetap tidak maksud saya harus dilakukan. Tetapi ini magang dan KKN tematik ini yang 1 semester. 1 semester. Ya. Di mana-mana bisa Anda lakukan, BUMDes dan lain sebagainya. Oke, terus kita ke materi. Ya, ini ya, jadi ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi 2 semester itu setara dengan 40 SKS. Kemudian 1 semester di awal ini terutama biasanya nanti kita bisa mulai setelah semester kedua. Ini 1 semester di UNS. Jadi teman-teman bisa mengambil misalnya mata kuliah pemberdayaan masyarakat di pertanian, program studi apa misalnya kalau yang ekonomi pertanian. Nah, di sana terus teman-teman nanti mengklaimkan itu direkognisi di prodi sosiologi, mata kuliah yang sama. Kita nggak usah ngambil pemberdayaan masyarakat di sosiologi. Itu. Oke, terus lanjut slide selanjutnya. Nah, ini. Nah, pertukaran mahasiswa ini ada banyak sekali modelnya. Permata Sakti, kemudian Permata Merdeka, juga Sastra Bahu. Ya, kalau Permata Sakti itu program pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara sistem alih kredit dengan teknologi informasi. Ini ada webnya semua. Nanti please tolong teman-teman pelajari. Ini nanti teman-teman yang akan ikut harus mendaftar di sini. Ini nanti kita sharing, jadi harus mendaftar di sini. Ya, oke. Kemudian selanjutnya Permata Sakti. Nah, ini Permata Sakti ini pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi lain. Ini nanti dilaksanakan oleh PT maupun oleh perguruan tinggi lain. Ini ya, jadi seperti UNS ini ada menerima mahasiswa dari universitas lain itu dengan Permata Sakti dengan menyediakan tapi 7 mata kuliah seperti kebudayaan Jawa, kemudian alih teknologi, terus baterai apa lithium yang teknik-teknik gitu. Ada 7 mata kuliah, lupa saya. Kalau kita nanti mahasiswa bisa memilih di luar sana. Ya, ini seperti tadi yang ikut ada siapa tadi? Rifai, Yoke, terus siapa lagi yang ikut? Fitriana. Kemudian coba siapa? Habis ini. Nah, ini ada Mas Muhammad Rifai, Mbak Ratna Eva Suryani, Fitriana Kurniawati, Dian Anggita Pratiwi, Raditya Yoke.
ini sudah ikut di semester ganjil yang lalu. Kalau semester besok kita harapkan harus ikut juga seluruh mahasiswa sosiologi. Jadi, misalnya teman-teman punya hak 24 SKS, 3 SKS bisa mengambil di luar prodi atau banyak, beberapa silakan. 6 SKS yang penting ini bisa mengatur waktu dan jadwal kuliah. Karena ini nanti online, ini aja mending masih online. Tapi nanti kalau sudah normal, ini dimungkinkan akan offline. Ya, dan ini tersedia di seluruh universitas di Indonesia, ada sekitar 42 universitas kalau nggak salah. Nanti silakan teman-teman masuk ke webnya dan milih. Tadi pendaftarannya di sana. Oke, silakan lanjut. Nah ini perbedaannya, ada nama program, zonasi wilayah, jumlah mata kuliah yang ditawarkan, kita juga akan menawarkan nanti untuk ke mahasiswa yang lain. Ya, oke, ini portal-portalnya nanti. Oke, silakan lanjut, Mbak. Nah ini Sasra Bahu. Nah Sasra Bahu ini adalah sistem pertukaran mahasiswa antar PTMBH. UNS ini termasuk salah satu PTMBH. Jadi bukan BLU lagi. Ada UGM, UNAIR, UNDIP, ITS, ITB, IPB, terus Universitas Brawijaya, ada 11 universitas. Teman-teman bisa ikut Sasra Bahu. Tapi saya lihat di webnya di webnya Sasra Bahu, ini UNS belum terdaftar ini. Ya, ini keren ini. Lelet, UNS selalu lelet. Oke, lanjut. Nah ini nanti pembuatan akur ini prosesnya kalau teman-teman mau ikut ke Sasra Bahu. Lanjut. Nah ini juga teman-teman bisa ikut online course. Online course itu banyak sekali ditawarkan dan sesuai dengan minat dan tentu lihat CPL, capaian pembelajaran mata kuliah kita. Jangan asal ikut, tetapi boleh ikut online course. Oh saya senang fotografi, oh saya senang digital marketing. Coba itu diklik apa saja, Show Academy. Ini nanti situs-situsnya, silakan teman-teman masuk ke sana. Nanti teman-teman bisa klaimkan itu menjadi mata kuliah. Misalnya kan kita nanti juga akan mengembangkan mata kuliah media dan masyarakat digital. Nah ini coba ada social marketing. Nih, ini social media marketing, digital marketing, creative writing. Nah ini teman-teman kalau interest tidak masalah ikut ini. Nanti kemudian diklaim karena senang desain seperti ini, fashion design. Karena ini menunjang kepandaian, kemampuan, keterampilan mahasiswa untuk menjadi wirausaha. Ya, oke. Terus sini web design. Oh, saya ingin ikut online course ini. Ya, tapi kan harus daftar dulu. Terus nanti akhir semester karena ini nanti besarannya misalnya 2 SKS ya 2 kali 16 pertemuan kali 100 menit. Kalau 3 SKS juga seperti itu hitungannya. Nah, leadership dan manajemen. Nah, ini nanti kalau teman-teman pernah ikut, ini bisa diklaimkan mata kuliah dan juga memperoleh sertifikat, juga masuk di SKPI yang pendamping ijazah. Coba kita tunjukkan pendamping ijazah, karena nanti teman-teman juga akan memperoleh SKPI. SKPI kita. Coba tunjukkan yang sudah kita buat SKPI terakhir. Nah, di harddisk. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau lulus harus mengisi di web SKPI UNS dan juga SIP Smart. Teman-teman harus menjadi anggota SIP Smart sudah atau belum? Itu. Ini. Nanti ini SKPI. Nah, ini surat keterangan
pendamping ijazah. Ya. Nah, coba ke bawah. Ini kan dari prodi sosiologi saya buatkan ini, teman-teman, biar mudah mencari pekerjaan. Terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, Mbak. Terus. Nah, ini menguasai capaian pembelajaran. Terus, Mbak. Lanjut ke bawah nanti untuk sertifikat, bukan penghargaan. Nah, ini keras ini. Ini penghargaan, prestasi di sini nanti teman-teman bisa cantumkan di sini. Terus ke bawah. Nah, ini kompetensi. Lah yang udah bagus mana? Oke, ya sudah. Oke, jadi ini nanti kita akan buatkan itu. Oke, terus. Sekarang ke materi lanjut. Ya, jadi itu tadi banyak online course yang disediakan. Ini Coursera, coba. Coursera juga banyak sekali. Ini bahkan dengan universitas-universitas di luar negeri yang terkenal. Ya, ini Illinois, Duke, kemudian dengan, nah ini keren kan, Stanford, gitu-gitu. Teman-teman bisa mendaftar di sini, tapi ini sebenarnya gratis. Tapi ada yang berbayar dan memperoleh sertifikat. Ada mahasiswa sosiologi yang ikut ALIF, tapi dia yang gratis dan tidak memperoleh sertifikat karena ingin hanya memperoleh ilmunya. Tapi kan kemudian tidak bisa dicantumkan di SKPI. Itu. Ya, oke, lanjut. Ini maksud saya menunjukkan beberapa hal. Terus. Nah, program magang mahasiswa bersertifikat ini tadi yang Damri tadi ya. Oke, terus lanjut. Ini seluruh websitenya bisa diambil. Kampus Mengajar sudah. Oke. Ini program Bangkit Kampus Merdeka. Nah, ini juga bisa. Teman-teman juga bisa ikut nanti di sini. Tapi harus selalu update jadwal pendaftaran. Kemarin UNS pada lelet ketinggalan. Ternyata sudah November pendaftarannya. Jadi ini bekerja sama dengan Gojek, Tokopedia, Traveloka, Deep Tech Foundation, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman yang ingin mempelajari machine learning, pemrograman Android atau cloud computing. Nah, teman-teman yang interest nggak apa-apa di sini belajar, mengapa tidak? Ya, oke, lanjut. Nah, semua kegiatan-kegiatan yang teman-teman ikuti tadi bisa direkognisi di prodi mata kuliah prodi. Karena ada pengakuan kesetaraan atas hasil belajar pendidikan yang Anda ikuti. Saya ikut di Unpad, si Raditya siapa? Yoke. Ada Fitriana. Itu. Saya kemudian mengklaimkan, Pak, berarti saya nggak usah ikut mata kuliah ini di prodi. Iya. Nah, artinya kan bisa mempercepat studi kalian. Ya, baik wajib maupun pilihan. Oke, saya pikir dari saya itu saja Mbak Adin ya. Nanti kita banyak diskusi. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Adin. Oke, baik Pak Aryo, terima kasih atas sosialisasi MBKM. Tadi saya melihat Bu Yunes hadir, tapi kelihatannya mungkin karena harus ada kegiatan di UGM, jadi mungkin beliau keluar lagi ini Pak Aryo. Oh, Tapi ya, beliau apa-apa. ada titipan, karena beliau Bu Yun Sunesti kebetulan merupakan pengurus di International Office ya. Jadi beliau di tingkat universitas juga di tingkat fakultas. Jadi ada beberapa program-program yang sebenarnya bisa digunakan mahasiswa untuk bisa mengakses begitu ya program-program internasional. Tadi Bu Yun Sunesti menitipkan bahwa akan ada beberapa bulan ke depan ya, akan dibuka Global Challenge. Nah, ini karena memang masih pandemi, tetapi akan masih bisa ada program tersebut
Dan kemudian juga akan ada pendanaan dari untuk kursus-kursus online yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Argyo, karena memang kursus-kursus online tersebut kan memang ketika untuk mendapatkan sertifikat harus berbayar. Nah, ini kami baik dari prodi, fakultas, juga nanti di IO sudah ada anggaran untuk itu. Jadi teman-teman mahasiswa jangan khawatir ketika ada yang berminat. Kemarin juga kelihatannya sudah ada yang list ya Pak Argyo ya, sudah ada list mahasiswa yang berminat mengikuti online course. Nah, nanti kita akan tindak lanjuti dengan memberikan pendanaan untuk teman-teman. Nah, ini kan kesempatan bagus. Banyak sekali ya, tadi mau teman-teman tertarik make up sekalipun juga ada pelatihannya begitu. Jadi tidak melulu harus yang akademik begitu ya, tapi juga non akademik memang sangat diperlukan untuk teman-teman bisa mengasah soft skill, kemampuan untuk nanti tidak kaget di dunia kerja, karena arahnya memang harus paling tidak mahasiswa tidak ketika lulus tidak kebingungan untuk mencari pekerjaan ya, tapi sudah bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga kami juga mendorong agar wirausaha muda ini, kan banyak juga ya yang sudah memiliki usaha, banyak juga yang memiliki talenta, nah itu bisa tidak bingung ya ketika nanti lulus. Itu dari Bu Yunes, kemudian nanti juga akan ada info-info dari IO ya, International Office, itu kaitannya juga dengan program-program misalkan juga program internasional begitu ya, nanti juga akan mengundang dosen tamu dari NUS, National University Singapura gitu, kemudian Nagoya begitu, juga akan ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan begitu ya. Nanti kami akan terus share kepada teman-teman mahasiswa kaitannya dengan program-program di International Office. Begitu Pak Argyo dari Bu Yun Sunesti titipannya. Selanjutnya mungkin saya bisa lanjutkan untuk kaitannya dengan PKM begitu. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Apakah terlihat ya? Ya. Ya. Baik, kaitannya dengan program PKM, sebentar saya. Ya, program kreativitas mahasiswa. Nah, ini kan teman-teman sering sekali yang mendengar, tetapi memang kurangnya minat mahasiswa begitu ya, kaitannya dengan apa sih, mungkin dianggap terlalu rumit atau mungkin terlalu ini ya, mengikuti proses yang berbelit-belit segala macam gitu ya. Tapi memang program kreativitas mahasiswa ini dirancang untuk mengasah kemampuan mahasiswa ya, dan pengertian relate sekali dengan MBKM. Karena dalam hal ini tadi Pak Argi sudah menyampaikan bahwa ada kegiatan-kegiatan belajar di luar kampus. Nah, ini sebenarnya PKM berada di titik awal untuk persiapan teman-teman mahasiswa untuk bisa merancang ide apa yang bisa teman-teman lakukan dalam kaitannya kegiatan Merdeka Belajar, ada kaitannya dengan penelitian. Nah, ini ada PKM riset. Nah, itu bisa teman-teman gunakan. Kemudian ada program pengabdian. Nah, itu di situ teman-teman bisa menggunakan kaitannya misalkan mengajar di sekolah dengan mungkin membuat model yang kreatif gitu, media pembelajaran begitu ya, mungkin itu bisa dilakukan. Kemudian ada juga proyek kemanusiaan. Nah, membuat suatu proyek yang itu berbasis artificial intelligence begitu ya, digital gitu, untuk paling tidak membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Apalagi anak-anak sekarang ya, maksudnya milenial, generasi Z tentu mempunyai ide-ide yang cukup kreatif gitu untuk memberikan solusi permasalahan di masyarakat. Apalagi kita sosiolog ya, ini sangat penting sekali untuk teman-teman bisa mengasah gitu ya. Termasuk juga proyek di pedesaan. Teman-teman misalkan membuat literasi digital begitu di desa begitu ya, kaitannya misalkan
ini kurang pertanian begitu ya, misalkan juga aplikasi untuk mendorong bisa perekonomian petani. Jadi berbasis semuanya ini memang arahnya adalah digitalisasi begitu ya. Kita mengenal itu. Nah, ini sebenarnya momen penting untuk teman-teman bisa berkontribusi, bisa berkegiatan di program kreativitas mahasiswa. Termasuk salah satunya ada khusus kaitannya dengan kewirausahaan. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa menginisiasi, teman-teman sering dengar ya, startup begitu kan. Nah, ini kan teman-teman bisa merancang sejak mahasiswa untuk nantinya ketika lulus, teman-teman tidak bingung dengan untuk nanti ke depan ya, untuk nanti ketika setelah lulus teman-teman sudah memiliki startup dan banyak sekali alumni kita, kakak-kakak tingkat kita yang sekarang masih eksis begitu ya di startup begitu ya. Itu nah, saya juga akan mensosialisasikan kaitannya dengan sebentar ya. Kelihatannya ada hang di laptop saya. Sebentar. Nah, ini kaitannya dengan sekarang ada peraturan baru untuk mahasiswa, makanya ini perlu teman-teman bisa catat ya, bahwa ada kewajiban untuk mahasiswa mengikuti PKM. Nah, ini memang berdasarkan dari peraturan Rektor UNS sejak tahun 2016, ini memang wajib bagi mahasiswa minimal 1 kali selama mahasiswa untuk mengikuti PKM. Nah, itu teman-teman bisa lihat juga di SIP Smart ya, SIP Smart UNS, di situ ada 4 kewajiban yang harus diikutin mahasiswa. Ada PKKMB, tentu teman-teman sudah mengikuti, ada PKP, pengembangan karakter, kemudian ada Achievement Motivation Training, AMT, yang terakhir ini, nah ini poin penting, ini memang ada PKM, nah ini mungkin teman-teman mahasiswa belum banyak yang paham ya, nah ini memang menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk salah satunya mengikuti PKM, dan itu memang paling tidak sekali semasa studi di UNS. Nah, ini mohon bisa teman-teman catat, terutama untuk mungkin yang mahasiswa semester akhir ya, mungkin Bu, saya pingin cepet lulus gitu ya, maksudnya pingin udah nggak mau mikir-mikir PKM segala macam, nggak apa-apa, nanti bisa berkelompok dengan adik-adiknya, dengan adik tingkatnya begitu ya. Jadi itu tidak melulu harus teman-teman sendiri yang memikirkan, yang misalnya mahasiswa akhir lah, berarti mendampingi atau istilahnya membimbing, juga ikut membimbing adik-adik tingkatnya untuk bisa mengikuti kompetisi begitu ya. Itu kan kalian malah levelnya lebih sudah mau lulus begitu, tapi memang ini bisa jadi peluang. Makanya memang dianjurkan juga untuk lintas angkatan begitu. Nah, untuk kemudian sebentar. Pak Arjo, ini kelihatannya ada hang di laptop saya karena sambil ngerekam juga. Bentar, saya stop share screen. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa contoh ya riset kaitannya di sini yang kita unggul memang adalah PKM Riset Sosial Humaniora. Begitu ya. Nanti teman-teman yang mungkin masih bingung
saya belum ada kelompok Bu, atau bahkan mungkin saya belum punya pembimbing begitu. Itu nggak masalah, nanti bisa kontak saya untuk nanti saya hubungkan dengan teman-teman yang lain begitu, yang minat. Dan dalam kerangka hal ini teman-teman setidaknya yang terutama yang belum pernah mengikuti PKM, ini saya harapkan bisa lebih diperhatikan begitu ya. Nah ini kaitannya dengan riset sosial humaniora, di sini memang basisnya adalah teman-teman bisa mengembangkan artificial intelligence. Jadi dalam hal ini memang bagaimana kita bisa menggagas ide baru kaitannya nanti untuk masa depan ya. Dalam hal ini memang bisa di ranah virtual, digital, online dan sebagainya begitu ya. Jadi memang sosiologi ini di dalam panduan pun juga justru bisa teman-teman bisa lihat bahwa untuk bidang sosiologi malah juga prioritas begitu ya. Makanya ini setidaknya bisa teman-teman respon dengan baik untuk bisa teman-teman telurkan ide gagasan apa untuk di dalam konteks penelitian khususnya sosial humaniora. Nah, ini memang yang ada beragam jenis PKM yang nanti yang salah satunya yang bisa teman-teman ikuti di mahasiswa sosiologi itu adalah riset sosial humaniora. Nah, ini kita kan kuat di sini ya. Kita bisa menggunakan metode penelitian digital, online, virtual. Nah, itu sudah banyak sekali. Jadi teman-teman jangan khawatir, Bu, ini kan pandemi nih, kita mungkin kan nggak untuk melakukan penelitian gitu ya. Makanya itu bisa sekali teman-teman nanti bisa terapkan nanti kaitannya dengan tidak melulu harus ke lapangan offline begitu ya, tapi bisa juga menggunakan metode-metode riset online itu yang sudah banyak berkembang. Nah, itu ya bisa teman-teman terapkan seperti itu. Nah, selanjutnya ini kaitannya dengan penilaian. Memang ada beberapa hal yang menjadi penilaian kriteria. Yang pertama adalah kreativitas. Nah, itu memang gagasan teman-teman ini harus orisinil, unik, bermanfaat begitu ya. Termasuk juga dalam merumuskan masalah itu harus fokus, atraktif begitu ya. Dan poin yang paling besar memang ada bagaimana prediksi hasil risetnya. Dalam artian teman-teman dalam membuat riset itu sudah ada ide nantinya juga dapat menjadi solusi di dalam masyarakat begitu ya. Nah, ini beberapa contoh judul-judul riset yang lolos PIMNAS di tahun lalu. Nah, itu teman-teman nih yang suka kaitannya dengan ini ya, beauty vlogger ya. Nah, itu pun juga bisa ya untuk dijadikan judul riset. Jadi saya lihat kemarin juga waktu di kelas saya yang sosiologi konsumsi kan juga banyak tuh yang presentasi tentang beauty vlogger gitu. Nah, itu bisa menjadi ide riset dalam kerangka konstruksi. Kalau di sini kan rekonstruksi sadar kecantikan ya. Nah, itu kan teman-teman banyak yang ngupasnya. Itu bisa sekali. Jadi ini kan relate ya dengan kalian ya, bagaimana fenomena beauty blogger, vlogger begitu ya. Kemudian kaitannya dengan literasi digital untuk penggemar K-pop. Nah, saya rasa teman-teman sekarang pasti banyak sekali ya yang fans gitu ya, K-popers gitu ya. Nah, saya pikir ini juga bisa untuk teman-teman aplikasikan sebagai riset gitu ya. Rancang dulu proposal nggak banyak-banyak, hanya maksimal 10 halaman. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Nanti ide-ide nanti coba diskusikan dengan teman-teman yang lain, juga bisa berkolaborasi lintas prodi begitu. Termasuk di sini kaitannya dengan bagaimana solusi dari pelecehan seksual kaitannya di era digital gitu ya. Terus kemudian bisa mengkaitkan juga dengan pengemudi ojek online atau mungkin Gojek, Grab gitu ya, juga bisa juga videografik gitu untuk kaitannya dengan desain untuk jalur pejalan kaki yang ramah anak gitu ya. Jadi kan ini kan hal-hal meskipun riset tapi kita bisa bawa ke fokus-fokus riset-riset yang memang kekinian ya, digital begitu ya. Kemudian juga bisa membuat meriset tentang kaitannya dengan biro umroh gitu. Itu bisa model antisipasi. Nah, itu nanti dikaitkan dengan revolusi industri 4.0 gitu ya. Kemudian juga ada teman-teman kalau tertarik dengan kearifan lokal begitu ya. Itu bisa dikaitkan dengan bagaimana teman-teman buat riset kaitannya dengan perspektif di generasi milenial. Nah, ini contoh-contoh judul yang coba saya ambil yang
bisa masuk di ranah kita ya, sosiologi, saya kira teman-teman mahasiswa potensial sekali ya untuk bisa membuat ini. Karena tugas-tugas kuliah, nah itu juga tugas-tugas kuliah teman-teman sudah banyak membuat apa namanya ide-ide gagasan seperti ini. Nah, saya pikir itu tinggal tugas-tugas perkuliahan itu bisa teman-teman perbaiki lagi untuk bisa disesuaikan untuk ke PKM gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga ada misalkan contoh judul untuk pengabdian. Nah, tadi kan penelitian. Kalau pengabdian ini memang sudah harus ada suatu ide yang diterapkan di masyarakat gitu ya. Kalau tadi penelitian bedanya apa gitu ya, pengabdian dengan penelitian. Kalau tadi penelitian itu masih kita mencari data, kita akan melakukan meskipun itu nanti secara virtual ya, dengan metode metode virtual kita akan mencoba mencari menganalisis, apa namanya, fokus-fokus riset kita gitu ya. Tapi kalau pengabdian ini memang sifatnya sudah ada ide solutif yang akan teman-teman berikan ke masyarakat. Nah, ini contohnya yang lolos kemarin, ada Gemas, bergerak bersama disabilitas. Nah, ini kaitannya dengan bencana gitu ya, mitigasi bencana gitu ya. Kemudian juga ada ide tentang Gardu Village, bagaimana gerakan kaitannya dengan potensi sociopreneur. Nah, ini kan kita bahkan juga ada mata kuliah gerakan sosial ya, di kita ini sangat sosiologis sekali gitu ya. Makanya teman-teman bisa menerapkan ini, termasuk juga ada pemberdayaan perempuan kaitannya dengan mereka membuat ada istilah gohani gitu ya, dalam artian memang ada konsep-konsep ide-ide kreatif yang bisa gunakan, termasuk ini gerakan milenial Taji Membantu. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana optimalisasi agrowisata. Kemudian ada literasi keuangan gitu ya. Kalau ada literasi digital, ini juga ada literasi keuangan dan dia menggunakan pendekatan modal sosial gitu. Saya kira itu bisa dilakukan sekali modal sosial gitu ya, itu sosiologis sekali. Kemudian juga ada aplikasi buku interaktif. Nah, ini tidak melulu untuk diterapkan di masyarakat yang sifatnya istilahnya di sebuah desa atau dusun gitu ya, tapi juga bisa untuk di SMA, di sekolah gitu ya, atau di SD begitu. Jadi itu teman-teman bisa lakukan. Selanjutnya, nah ini selain pelitian pengabdian, teman-teman bisa juga membuat ide untuk kewirausahaan. Yang itu bedanya apa? Yang itu akan bernilai profit gitu ya. Nah, di sini contohnya ada judul untuk kewirausahaan untuk sekaligus mengatasi solusi sampah pasar tradisional. Nah, itu ada namanya Lili Sisi, dia mereka menamakannya gitu ya. Kemudian ada membuat untuk kopi gitu ya, mock coffee gitu. Terus kemudian juga kaitannya dengan gaya hidup bebas sampah juga, lagi-lagi sampah ini kaitannya dengan tempat makan, minuman lipat gitu kan. Itu kan ide-ide kreatif yang bisa teman-teman juga salurkan ketika memang mungkin bahkan sekarang teman-teman sudah memiliki bayangan nanti bisa diterapkan ke arah sini gitu ya. Terus juga ada usaha ikan hias berbasis aplikasi. Kemudian, nah ini sosiologi kan kuat ya untuk pengolahan data dan analisis data riset. Nah ini mereka mengembangkan bagaimana pengolahan data dan analisis ini bisa berbasis aplikasi gitu ya dengan menggunakan layanan home service gitu. Terus kemudian ada layanan online kesehatan mental generasi milenial Indonesia. Nah, ini kan judul-judul ini bisa teman-teman lihat untuk nanti bisa teman-teman rancang gitu ya untuk ide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada judul kaitannya dengan gagasan futuristik dan konstruktif gitu ya. Ini kaitannya dengan SDGs. Jadi ada 16 ya, 16 yang masuk dalam SDGs. Nah, ini teman-teman bisa rancang ide-ide yang mungkin akan bisa diterapkan tanpa teman-teman harus, "Duh, saya nggak bisa merancang programnya, Bu," atau "Saya tidak bisa merancang aplikasi, masa anak sosiologi mau merancang hal seperti itu?" Ini tidak, ini hanya gagasan futuristik ke depan. Jadi bisa dikatakan misalkan teman-teman membayangkan Indonesia 10 tahun yang akan datang itu seperti apa gitu ya. Ini salah satu contoh-contoh judul misalkan
teman-teman bisa mengkaitkan dengan AI, Artificial Intelligence, untuk solusi cerdas ketahanan energi. Nah, ketahanan energi kan masuk dari salah satu SDGs ya, tema SDGs ya, ada 16 itu. Nah, ini bisa. Kemudian bisa untuk, nah ini yang hobi untuk mendaki gunung. Nah, sebenarnya kemarin juga saya juga bimbing tahun lalu untuk pendakian gunung, tapi memang ini ya, evaluasi dari kami adalah kurangnya tidak tidak sesuai dengan format, kurang sesuai. Nah, itu memang seharusnya memang harus teliti lagi untuk bisa minimal teman-teman bisa lolos seleksi dulu gitu ya. Nah, kemudian juga ada juga kaitannya dengan pariwisata. Nah, itu membuat semacam bagaimana menggagas pariwisata berkelanjutan dengan Smart ICT ini misalkan idenya salah satu peserta yang tahun lalu. Kemudian ada milenial kooperatif. Nah, itu bagaimana dalam kerangka tidak spesifik ke salah satu SDGs tapi lebih secara luas untuk SDGs keseluruhan ya. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi bisa memilih salah satu tema dari SDGs, juga bisa menggagas bagaimana menerapkan sebuah gagasan futuristik atau ide-ide kreatif inovatif untuk masa-masa yang akan datang begitu. Nah, ini kan juga mereka menggagas bagaimana Indonesia di tahun 2045 gitu kan. Makanya ini saya kira juga bisa menjadi ide yang menarik gitu ya. Nah, ini saya share dari PKM GT yang lolos didanai. Ini kemarin dari teman-teman kalian, kakak tingkat kalian atau mungkin juga adik tingkat kalian. Di sini kemarin satu-satunya di UNS PKM GT yang lolos. Nah, ini saya juga mengapresiasi sekali teman-teman yaitu Saudara Mahmud dari Sosiologi, Saropa dari Sosiologi, dan kemudian Riki dari AN. Nah, ini memang ini ya, saya cukup bagaimana mereka bisa menggagas ide kaitannya dengan pengembangan ibu kota sehat dan modern berbasis smart urine sensor. Nah, ini dalam kaitannya dengan meminimalisir pengguna narkoba. Nah, ini dalam kerangka untuk menuju ibu kota baru itu ya, mereka menggagas itu bagaimana nantinya ruang-ruang publik bisa menerapkan adanya toilet yang punya sensor gitu ya. Nah, ini memang salah satu yang lolos, dan dari UNS hanya satu ini PKM GT yang lolos, dari FISIP juga sayangnya juga hanya satu ini untuk PKM GT tentunya ya, karena memang UNS aja istilahnya satu itu, apalagi jadi ini bisa dilihat memang kita masih minim sekali ya karya kita untuk bisa lolos danain. Makanya kami dari program studi sosiologi di bawah arahan dari Pak Argyo mendorong teman-teman untuk aktif ya, untuk bisa ikut kegiatan PKM ini, ikut serta, jadi nanti bisa sampai PIMNAS bayangan kami untuk nanti itu sebuah kebanggaan ya tentunya, dan saya rasa peluang untuk sosiologi cukup besar gitu ya. Makanya ini kami mendorong Anda untuk nanti pokoknya kalau misalkan berminat tapi masih bingung dengan pembimbing atau dengan kelompok, nanti akan kami dari prodi akan fasilitasi. Selanjutnya, nah ini untuk informasi nanti teman-teman bisa akses untuk di Instagram bisa dicari PKM Center UNS. Kemudian teman-teman bisa catat tanggal-tanggal pentingnya. Ini memang tidak lama ya waktunya untuk teman-teman bisa menyiapkan, karena memang ada batas pengumpulan proposal PKM di tingkat univ ya, tapi ini untuk bisa diseleksi, direvisi agar nanti bisa lolos sampai ke nasional gitu ya. Jadi nanti sebisa mungkin teman-teman bisa mengumpulkannya di tanggal 19 Februari 2021 ini di sekitar ini lagi ya, 1 minggu ya, 1 minggu dari sekarang. Teman-teman tidak banyak, hanya 10 lembar. Jadi saya rasa nanti ketika dikerjakan secara berkelompok itu mungkin bisa, dan di bawah pembimbing ya, nanti kami akan mendistribusikan dosen-dosen yang siap untuk membimbing teman-teman gitu ya. Kemudian untuk pengumuman proposal lolos di tingkat universitas dulu nanti itu 22 Februari. Nah, kalau bagi yang belum lolos nanti masih bisa merevisi.
Jadi bisa diperbaiki lagi proposalnya, itu kisaran dari tanggal 23 sampai 25. Baru nanti akan diunggah proposal tersebut ke Sibelmawa. Jadi tanggal 26-28 Februari. Nah, nanti bisa teman-teman akses informasinya di pkm.uns.acdi.id. Kemudian untuk yang di tingkat Kemendikbud ada Sibelmawa namanya ya. Nanti bisa teman-teman dari universitas akan memfasilitasi untuk teman-teman bisa membuat akun di Sibelmawa. Mungkin itu saja Pak Argyo. Terima kasih atas waktunya. Saya Oke. Terima kasih Mbak Adin ya. Pak Argyo. Itu tadi teman-teman ya. Jadi memang penawaran-penawaran itu banyak sekali ya, dan ini teman-teman dari prodi sosiologi harus merespons dengan cepat supaya kita tidak terlambat ya, tidak ketinggalan. Oke, saya pikir untuk selanjutnya kita diskusi baik tentang MBKM maupun PKM. Silakan teman-teman yang akan bertanya. Teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya. Ayo, siapa yang akan bertanya? Kalau dia masih bingung, saya share untuk presensinya ya di kolom chat. Jadi untuk PKM itu bisa antar angkatan, antar prodi, atau juga bisa mungkin lintas fakultas, ya, lintas fakultas, dan itu sangat diharapkan sekali. Itu sebenarnya konsepnya hampir sama dengan MBKM. MBKM itu nanti 20 SKS teman-teman itu kalau di kurikulum kita yang 21 nanti, angkatan 21, itu kita terapkan di semester 5. Semester 6 dan 7 itu 20 SKS untuk di luar, tapi juga 20 SKS yang bentuk-bentuk lain seperti magang dan lain sebagainya. Tetapi universitas itu ternyata menuntut pemenuhan indikator kinerja utama. Dan itulah yang kemudian kita diharapkan teman-teman mahasiswa itu sudah mengambil mata kuliah dari prodi lain, bahkan universitas lain, mulai sebenarnya sudah 2016, tetapi kita terlambat. Ya, oke, silakan. Siapa yang akan bertanya ini? Ayo, silakan. Kok diam? Selamat pagi Pak Argyo. Silakan. Siapa ini? Saya Valinda. Oh ya, silakan. Saya Valinda Pak, izin bertanya. Ya. Jadi kalau misalnya yang PKM itu nanti kan bisa lintas jurusan, lintas fakultas ya Pak. Nah, kalau untuk dosen pembimbingnya ini modelnya seperti apa ya Pak? Apakah setiap fakultas itu mempunyai dosen pembimbing sendiri atau hanya satu dari satu fakultas tertentu gitu Pak? Silakan Mbak Adin. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Valinda. Jadi kalau untuk dosen pembimbing itu memang satu dosen maksimal 10 bimbingan. Nah, untuk teman-teman yang di sosiologi, terutama yang ketuanya sosiologi ya, atau sebenarnya kemarin pun juga saya membimbing yang AN, itu bisa. Jadi sebenarnya tergantung juga dari mahasiswa. Kalau diusahakan sebenarnya memang dosen satu prodi ya, satu prodi, karena kalau kemarin itu memang pertimbangannya, meskipun saya membimbing ketuanya AN, tapi anggota yang lain tuh dari sosiologi semua gitu ya. Makanya itu nanti untuk bimbingan biasanya dari mahasiswa menginginkan ingin dibimbing siapa begitu ya, mungkin sudah ada dosen yang favorit ibaratnya untuk bisa diajak diskusi. Nah itu biasanya inisiatif akan mencari menghubungi pembimbing, tapi membimbing dosen yang bersangkutan begitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih kesulitan, misalkan belum tahu arahnya pingin siapa, tapi ketika sudah mempunyai judul, nanti kami akan mengarahkan dari prodi kira-kira judul ini akan pas ketika dibimbing oleh dosen
yang siapa gitu ya, yang bersangkutan saya yang memang concern di bidang tersebut gitu ya. Makanya nanti saya harap teman-teman yang nanti kebetulan kalau saya PIC untuk PKM di fakultas, tapi juga di ini ya di prodi sosiologi. Nah ini kami sudah membuat WA group yang berminat. Nah ini kan yang saya tahu ya, tapi saya belum tahu, makanya kami dari program studi ini menginisiasi untuk sosialisasi PKM ini, untuk harapannya nanti teman-teman bagi yang berminat tapi belum terfasilitasi, bisa kami akan arahkan untuk mencarikan pembimbing maupun kelompoknya begitu. Begitu Valinda, ada feedback? Oke Bu Adin, paham Bu. Terima kasih banyak Bu Adin. Ya, sama-sama Valinda. Oke, yang lain. Jadi ide-ide kreatif itu sangat dituntut ya dari mahasiswa. Karena kita tuh di seluruh kehidupan ini, entah itu masalah pariwisata, kesehatan, agama, lingkungan, ekonomi, budaya, semua itu bisa kita teliti dan saya yakin ada masalah. Dan tadi yang lolos dan menang ternyata seluruhnya karena ini era revolusi 4.0, society 5.0 itu dikaitkan dengan IT. Karena apa? Karena sudah paperless, sudah semua network dan lain sebagainya. Oke, silakan. Siapa tadi? Izin bertanya, Pak. Ya. Saya Rizka Septiana. Silakan. Kan tadi kan kalau kelompok PKM boleh lintas fakultas, lintas prodi, lintas angkatan. Misal S1 sama D3 itu boleh nggak sih, Pak? Silakan Mbak Adin. Ya, kalau PKM ini khusus untuk S1. Jadi memang kompetisi yang dikhususkan untuk S1 baik reguler maupun non-reg ya. Jadi sebisa mungkin harus mau misalkan ingin lintas prodi, sebisa mungkin teman-teman S1 juga gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Kalau halo? Ada lagi yang lain? Kalau kaitannya dengan topik-topik gimana? Misalnya kan sekarang di era COVID semua itu virtual. Itu Anda atau pergunakan momen ini semua serba cyber society atau virtual community. Anak-anak nangis diajari Ibu habis nggak bisa matematika. Nah itu kan masalah emak-emak yang nggak bisa ngajarin anaknya persoalan matematika. Gimana? Atau pariwisata, dunia virtual, trip tour, atau apa, gitu-gitu. Ya, tapi kemudian ide-ide kreatif Anda apa? Ya, jadi anak jalan tahu apa? Misalnya mau buat, tapi itu kan eksperimen. Nah, makanya penelitian ini kan membutuhkan ide-ide kreatif dari teman-teman. Meskipun itu nanti hanya sebatas ide model, ya karena itu harus ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih jauh. Ya, itu nanti Mbak Ana akan memberikan contoh-contoh proposal yang didanai. Teman-teman tinggal meniru, tentu dengan topik-topik sosiologi. Ya, silakan teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Pak Arjo, saya izin bertanya lagi Pak. Ya, siapa? Valinda, silakan. Jadi kan program dari kampus Merdeka itu sangat banyak sekali ya Pak, mulai dari PMMB yang program magang, terus pengajaran di luar kampus dan lain-lain. Nah, untuk
syarat-syarat yang bisa masuk ke SIP-Smart atau sebagai surat pendampingan ijazah itu berarti bisa untuk salah satunya saja gitu ya Pak? Karena kalau misalnya harus memilih dari masing-masing kategori, sepertinya akan agak kesulitan itu Pak. Ya, jadi memang MBKM itu kan hak memilih. Jadi kita tuh sebenarnya diibaratkan dihadapkan pada menu yang disajikan. Oh, saya ingin makan empek-empek. Empek-empek itu asli masak makanan mana? Palembang. Oh, saya pergi ke Palembang kalau yang benar. Tetapi empek-empek juga dijual di Solo. Rasanya berbeda. Begitu pula seperti halnya misalnya mata kuliah sosiologi masyarakat pesisir misalnya. Oh, saya interest ini. Wah, yang memberikan mata kuliah ini di mana ya? Ternyata saya lihat misalnya di Universitas Negeri Semarang atau UNSUD karena sana ada pesisir. Nah, gitu. Jadi kita akan mengambil mata kuliah itu di sana, bukan belajarnya di UNS. Itu, Mbak. Nah, untuk kepentingan SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah itu soft skill tadi penting sekali karena itu nilai jual kita setelah lulus nanti. Dunia kerja akan melihat kamu pinternya apa, kemampuan kamu apa. Oh, saya digital marketing. Oh, saya punya ini. Nah, itu kemudian apalagi kalau saya berprestasi di PKM tentang digital marketing. Ada misalnya apa? Saya buat karung goni, saya buat tas, saya buat topi, nah, saya buat apa kata. Kemudian saya jual dengan online, saya buat singkatan-singkatan. Apa tadi? Argyo, singkatan. Argyo misalnya gitu. Ya Mbak Adin ya tadi ada apa tadi? Lili apa tadi? Iya, Lili. Jadi singkatan-singkatan. Ya, ada silat, ada sijali, ada apa tadi singkatan-singkatannya macam-macam. Ya, itu anak milenial itu kan senang singkatan GBU, God bless you atau apa lagi. Saya tuh kan nggak pernah pegang handphone jadi tahu sekarang. Ya gitu. Itu ya Mbak Valinda ya. Oke, siap Pak Arjo. Terima kasih Pak. Silahkan yang lain. Siapa yang akan bertanya? Ayolah, mahasiswa sosiologi. Mau izin bertanya, Pak. Siapa ini? Afrizal. Afrizal dari sosiologi, Pak. Ini tinggalnya mau bertanya, di mana? Di Sukoharjo, Pak. Oke. Monggo. Mau bertanya, Pak. Jadi di kegiatan PKM ini dari final tindakannya itu apakah kita harus melakukan dari merealisasikan apa yang kita idekan itu, Pak? Atau cuma sekedar kita setor ide dan proposal dan kalau misalnya didanai baru kita bisa melaksanakan realisasinya, Pak? Silakan Mbak Adin. Ya, jadi tahapannya untuk PKM ini karena dalam kerangka kepentingan wajib ya, sehingga dari fakultas juga akan memfasilitasi untuk pembuatan sertifikat yang bisa teman-teman unggah di SIP-Smart. Jadi nanti meskipun teman-teman mengikuti kompetensi tapi tidak lolos pendanaan dari kementerian, nanti akan kami fasilitasi berupa sertifikat. Nah, selanjutnya tahapannya ketika teman-teman berhasil lolos seleksi pendanaan, itu nanti akan didanain kalau untuk PKM riset, pengabdian, kemudian juga ada kewirausahaan sekitar 5-10 juta untuk satu kelompok. Nah, sedangkan untuk PKM GT dan artikel ilmiah, kemudian juga ada gagasan futuristik itu akan didanai sekitar 3 juta. Oh, tapi kalau gagasan futuristik itu akan sampai 10 juta bisa. Karena memang outputnya nanti akan ke video. Nah, nanti saya akan bantu share ke teman-teman untuk bisa membaca panduan, juga ada juga materi dari juri-juri PIMNAS
Nah, nanti bisa teman-teman lihat lagi. Nah, dari proses setelah pendanaan itu, teman-teman bisa akan berpeluang ke PIMNAS. Nah, PIMNAS inilah yang akan menjadi ajang kompetisi yang teman-teman bisa meraih medali gitu ya, di tingkat medali kejuaraan tingkat nasional. Nah, kebetulan memang di sosiologi, FISIP tahun kemarin belum ada yang lolos PIMNAS, makanya kami juga berharap bisa tahun ini bisa teman-teman terutama sosiologi sangat berpeluang sekali ya untuk bisa sampai ke PIMNAS. Begitu, Afrizal, ada feedback lagi? Jadi buat tindak lanjut realisasinya tunggu seleksi PIMNAS itu, Bu. Tindak lanjut, mohon maaf, gimana, Afrizal? Jadi misalnya kalau kita kan sudah buat ide sama proposal, ya. Jadi untuk merealisasikan ide dan gagasan itu nunggu hasil seleksi dari PIMNAS itu atau gimana, Bu? Oke. Tergantung Afrizal ingin PKM jenis yang apa dulu ya. Kalau sifatnya adalah PKM riset, ketika proposal lolos berarti otomatis didanai, berarti nanti akan harus melakukan riset gitu ya. Baru kemudian akan diseleksi sampai ke PIMNAS berdasarkan laporan akhir gitu ya. Kemudian kalau misalkan pengabdian berarti akan melakukan pengabdian dulu setelah didanai, kemudian melakukan pengabdian, kemudian akan diseleksi lagi untuk PIMNAS. Nah, tapi kalau misalkan gagasan yang sifatnya itu tertulis, itu nanti teman-teman hanya sampai ke ide secara tertulis saja. Nah, kalau untuk AI secara khusus itu tidak sampai ke PIMNAS, jadi arahnya hanya ke jurnal. Tapi nanti akan mendapatkan istilahnya insentif ya sebesar 3 juta. Begitu. Jadi tergantung skema PKM-nya yang mana. Nah, nanti kalau didanai berarti juga akan eksekusi untuk khusus yang namanya istilahnya sebenarnya 5 bidang. Tadi yang kewirausahaan, pengabdian, penelitian begitu ya. Itu arahnya seperti itu. Tapi kalau ketika itu berupa gagasan tertulis, artikel ilmiah hanya sebatas sampai di paper saja. Begitu, Afrizal, ada feedback? Oh iya, Bu, terima kasih. Sangat membantu. Yang lain teman-teman ada lagi? Izin bertanya Pak Arjo dan Bu Adin. Ya, Agus. Yang pertama aku ingin tanya Bu, Pak, kan tadi dianjurkan beda prodi, beda fakultas. Nah, kalau seumpamanya satu prodi dan satu angkatan itu gimana ya? Terus yang kedua aku mau tanya juga kalau misal satu anak mengikuti lebih dari satu PKM itu bagaimana ya Bu, Pak? Terima kasih. Ya, untuk PKM ini memang sebaiknya dianjurkan lintas angkatan atau juga lintas prodi. Tetapi kalau memang teman-teman sudah terlanjur membentuk kelompok satu prodi, mungkin satu kelas, satu angkatan begitu ya, satu kelas gitu ya, ya nggak apa-apa. Nanti kalau itu masih kalau masih memungkinkan, misalkan belum ada, kan maksimal 5 ya, satu anggota, 4 ketua begitu. Nanti kalau memang itu masih belum terpenuhi, bisa teman-teman juga mengajak misalkan adik tingkat dari prodi lain begitu ya, atau adik tingkat dari prodi sosiologi gitu nggak apa-apa. Tapi memang prinsipnya memang di tulisannya itu saya dianjurkan begitu. Nah, untuk batas maksimal mahasiswa bisa apply PKM itu sebenarnya 2, satu mahasiswa 2, tapi sebenarnya bisa lebih. Tapi itu nanti kalau yang didanain hanya maksimal 2. Jadi satu menjadi ketua, satu menjadi anggota, atau dua-duanya anggota. Begitu, Agus, ada feedback? Sudah Bu, makasih informasinya. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Bresnar Jonan dari mahasiswa sosiologi angkatan 2017. Oke.
izin bertanya Pak, untuk tadi yang kegiatan untuk yang MBKM tadi yang kegiatan magang, program magang bersertifikat itu kan pendaftarannya sudah tutup ya Pak. Suara saya sudah. Pendaftarannya apa sudah tutup? Kan yang itu kemarin kan saya lihat pendaftarannya hanya sampai tanggal 12 Pak. Nah, apakah nanti akan dibuka batch kedua atau bagaimana Pak? Itu yang BUMN kelihatannya Pak Argyo. Oh iya, nah itu selalu dibuka ya, cuma termin waktunya saya kurang tahu. Ya karena ada batch 1, batch 2 dan lain sebagainya. Makanya tadi seperti yang saya katakan, teman-teman harus selalu update itu, jadwal itu. Karena kita nih sistemnya nanti cepat-cepatan ini. Ya. Bahkan seperti Permata Merdeka itu kalau misalnya kuotanya hanya 5, itu ya sudah, karena kan misalnya satu kelas 40, kemudian 35 mahasiswa internal Universitas Lambung Mangkurat, yang 5 dari luar. Nah, itu cepat-cepatan. Ini. Jadi tolong teman-teman segera pilih. Saya ingin ikut program yang mana? Permata Sakti, Permata Merdeka, atau yang magang atau apa. Cuma memang kalau yang angkatan 2017 itu kita harapkan ikut yang magang BUMN. Itu. Atau ikut yang bentuk-bentuk lain seperti penelitian yang 1 semester di lembaga survei dan lain sebagainya. Itu karena itu nanti langsung 20 SKS dan teman-teman kan saat ini sedang menulis skripsi serta tidak ada kegiatan, dan itu bisa kita pakai untuk magang, penelitian dan lain sebagainya di institusi tertentu. Itu akan sangat membantu dan mengasah pengetahuan teman-teman. Ya, gitu ya. Baik Pak, cukup. Terima kasih Pak. Oke. Silakan yang lain. Iya Pak Argyo, jadi banyak ya Pak ya, tidak hanya BUMN ya Pak ya programnya. Jadi saya rasa mahasiswa tidak perlu khawatir karena masing-masing dari, kan ini program secara nasional ya, jadi dari banyak industri juga perguruan tinggi akan banyak memberikan peluang-peluang teman-teman bisa mengaplikasikan Merdeka Belajar ini gitu. Jadi nanti juga bisa menggunakan online kursus online itu ya, itu juga salah satunya, atau teman-teman bisa mengajar gitu ya. Jadi banyak sebenarnya alternatifnya. Teman-teman ada pertanyaan lagi yang lain? Izin bertanya lagi Bu. Oh ya, Rizka. Saya mau izin bertanya mengenai ini. Kan ada program dari Pak Nadiem yang terkait mahasiswa ditawari mengajar di pedalaman itu. Nah, tapi di situ kayaknya harus ada kayak dari kampusnya itu ada sosialisasi dari kampusnya gitu loh Bu, cara pendaftarannya gimana gitu. Karena lihat di web itu cuman programnya Pak Nadiem itu mengajak mahasiswa untuk mengajar di pedalaman kayak gitu aja, tapi untuk cara mendaftar dan lain sebagainya gitu, itu kayak belum ada gitu Bu. Terus dari kampus apakah udah ada info terkait hal tersebut atau bagaimana Bu? Terima kasih. Iya Pak Argyo, mungkin mau menjawab terlebih dahulu Pak? Ya, silakan. Oh, Mbak Adin dulu mungkin. Oh iya, sebenarnya Rista begini. Jadi memang kalau program yang sifatnya itu nasional seperti BUMN ya, itu kan juga nasional, termasuk ini yang mengajar di pedalaman itu kan juga secara nasional. Sebenarnya memang akan dikelola secara satu pintu, yaitu melalui CDC biasanya atau dari kemahasiswaan. Jadi itu di tingkat universitas. Nah, itu solusinya biasanya memang UNS mungkin seperti PKM ini ya. PKM itu juga kemarin sempat tertinggal beberapa hari, jadi baru disosialisasikan. Tapi kemarin memang dari saya kemarin
mencoba untuk mencari gitu ya, PKM ternyata sudah ada, jadi sehingga saya langsung bisa men-share itu tanpa menunggu dulu dari universitas atau fakultas begitu ya. Jadi saya bisa langsung share. Tetapi kalau untuk model yang sifatnya dia memang nasional, itu memang harus satu pintu, harus dari UNS. Nah, ini yang memang kami kesulitan dari program studi untuk mensosialisasikan itu ke teman-teman, sehingga kadang terlambat ya. BUMN itu juga kemarin juga terlambat beberapa hari sehingga kita baru bisa share infonya. Tapi memang nanti ketika memang Rista mohon untuk misalkan memberikan informasi ke prodi sehingga kami bisa menanyakan ke level universitas bagaimana kaitannya dengan program tersebut begitu ya. Jadi memang itu mungkin yang bisa kami berikan, bisa kami fasilitasi untuk kaitannya dengan MBKM. Begitu Rista? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bapak ada tambahan, Pak Argyo? Ini tadi terkait apa Mbak Adin? Yang ini Bapak, program mengajari pedalaman dari kementerian. Oke. Nah, jadi kampus mengajar itu kan program yang ditawarkan teman-teman bisa mengajar terutama di pedalaman, entah itu di pedalaman Papua, suku Kubu, Dayak, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kalau sosiologi itu sangat menarik sekali. Karena apa? Karena kita bisa belajar budaya masyarakat, kemudian karakteristik masyarakatnya, dan lain sebagainya. Ini memang butuh pendekatan-pendekatan secara sosiologis atau kemasyarakat. Nah, tinggal teman-teman nanti bersedia tidak memilih hak saya menjadi guru di sebuah pedalaman. Akan lebih teman-teman di semester 6 ya, 5, 6 ke atas. Karena apa? Karena kita sudah punya bekal untuk paling tidak secara sosiologi. Kan ada mata pelajaran sosiologi itu di SMA kan ada ya. Di SD itu kan ada mata pelajaran yang terkait dengan bagaimana kita bersosialisasi dan lain sebagainya, dan itu kita bisa tune in di sana. Ya, itu. Jadi memang ini nanti harus aplikasi dan lolos seleksi. Saya ini untuk kampus pengajar itu batas akhirnya kapan ya? Ini belum ada informasi lagi ya Pak. Kalau yang kampus mengajar yang itu dalam kerangka disnatalis yang kemarin informasinya. Oh, yang asisten tim mengajar. Yang itu kan masih dalam kerangka dari internal UNS ya Pak. Tapi kalau untuk dana kaitannya dengan nanti coba saya carikan informasi di UNS Pak. Kalau untuk kaitannya dengan yang disampaikan Mas. Ya memang kalau program asistensi mengajar itu seluruh Indonesia itu jumlah guru sangat sedikit. Dan itu penting sekali. Dan banyak sekali lulusan sosiologi yang menjadi guru. Alumni kita di SMA Negeri 1 Sukoharjo, Mbak Luwes ada. Ada yang dari di mana itu? Banyak. Ya, oke. Saya pikir itu nggih. Oke, silahkan yang lain. Maaf, Pak Argyo, saya mau nanya lagi, Pak. Ya. Ini Valinda, Pak, mau nanya. Program dari Merdeka Belajar tentang pengabdian di desa selama 6 bulan. Bisa merekognisi KKN dan juga skripsi jadi itu selama 6 bulan gitu. Kemudian selama 6 bulan kita pengabdian di desa itu bisa merekognisi untuk mengganti dan juga skripsi, Pak. Nah, itu benar enggak ya, Pak, untuk informasinya itu? Ya, benar. Itu. Jadi nanti kalau teman-teman terutama memang idealnya Merdeka Belajar itu kalau kita rancang di kurikulum yang baru itu kan di mulai semester 5, 6, 7. Itu idealnya yang
20 SKS di internal, 20 SKS di luar, dan yang lain tadi bentuk proyek kemanusiaan dan lain sebagainya seperti KKN tadi. Sehingga kita tidak perlu melaksanakan KKN dan magang itu tadi. Ya, jadi cuma konsep-konsep tersebut secara legalitas itu UNS belum membuat pedoman seperti itu. Jadi ini kita masih menunggu karena kita kan selalu menunggu peraturan dulu. Ya, memang benar. Jadi ini paling tidak kan kita bisa ancang-ancang nanti kalau saya melakukan kegiatan pengabdian di sebuah komunitas atau masyarakat tertentu, misalnya di desa wisata. Saya melakukan pengembangan sebuah desa wisata. Nah, itu kita bisa mempunyai kontribusi di sana selama 6 bulan diakui dengan 20 SKS. Itu ya, Mbak. Oh ya, baik Pak Arjo. Berarti untuk panduan atau informasi lebih lanjutnya akan disusulkan gitu ya Pak, karena belum ada buku panduan kaitan. Ya. Oke. Ini. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Arjo. Silakan yang lain coba. Yang mahasiswa dari luar Pulau Jawa ada yang join tidak? Luar Jawa. Dari partisipannya siapa aja? Coba kita lihat. Ini. Siapa? Dari mana aja? Andreas Agave dari mana? Andreas. Halo Pak, dari Jakarta mana? Pak. Jakarta. Ini apa yang ditanyakan? Punya ide-ide milenial untuk penggemar BTS atau Blackpink atau apa? TikTok. Nah, menciptakan TikTok baru, tapi jangan diblokir sama Kemenfo apa? Kemenfo. Apa yang diblokir TikTok itu, ya? Coba apa idenya, Mas Andreas siapa tadi? Agave. Marga apa ini Agave? Marga Marbun, Pak. Oh, dari? Dari Sumatera. Batak apa? Ya, Batak. Batak Karo? Toba. Oke, ya. Oke, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Angkatan tahun berapa kamu? 2018, Pak. Oke, silakan. Yang tadi udah ditanya sih Pak, yang tentang kelompok PKM-nya itu, anggotanya itu boleh dari seprodi gak? Soalnya saya sama teman-teman saya pengen coba untuk ikut Pak. Oke, bagus. Apa idenya nanti? Kalau untuk temanya sih baru ketemu tentang bullying gitu Pak, di media sosial. Tapi Ya, kalau bagus. untuk ide kreatifnya masih dipikirkan, Pak. Oke, jadi ide-ide kreatif, teman-teman itu bisa lihat di banyak hal, banyak media sosial. Ya, entah itu Google Scholar, entah itu Science Direct, dan lain sebagainya. Banyak sekali kita disediakan big data di internet. Ya, itu bisa kita lihat. Ya, jadi ide-ide kreatif itu. Nanti kalau langsung membuka, coba kita ke ini Mbak, coba. Misalnya ke Google Scholar. Ini saya kasih contoh-contoh. Misalnya kita simulasi ke Google Scholar mungkin. Oke.
Coba sekarang kita Android, coba keywordnya Android apa? BTS, apa? Mana Korean apa? Korean pop behavior apa? Music apa? Itu Korean pop culture influence. Nah ini itu turis-turis, terus ada macam-macam. Jadi ide-ide itu bisa muncul dari sini. Pop culture, Korean pop culture dikaitkan dengan apa? Macam-macam. Oh, gaya rambut atau style lifestyle atau apa? Ya. Jadi ini di sana ada macam-macam. Ya, coba yang Android, coba ditambahi Android itu aja langsung. Nah, digital transformation of business ecosystem. Nah, itu tapi tentang Korean pop industry. Ini kan menarik sekali. Rethinking the expedience of the regional flow of pop culture. Nah, ini. Kemudian ada macam-macam Android robot. Nah, siapa teman-teman? Nah, itu kan persepsi, itu kan pandangan masyarakat. Tapi kita perlu ide-ide kreatif untuk mengetahui itu. Ya, fitur-fitur macam-macam. Ya, ini. Jadi ini hanya contoh saja. Contoh aja smartphone apa gitu. Mungkin nanti kalau penelitian Anda bagus bisa di-hire, dapat endorse. Ya, Mbak Adin gitu ya nanti ya. Ya, sampai segitunya hal semacam ini seperti itu, tidak hanya Amanda yang mendapat endorse, tapi mahasiswa sosiologi. Ya, oke. Silakan yang lain kalau akan bertanya. Kelihatannya sudah ya Pak Arya. Mungkin nanti Mm-hmm. Bisa saya bantu untuk share informasi-informasi ini tadi yang kita sampaikan itu Pak ke mahasiswa. Saya kira kelihatannya sudah dari mahasiswa tidak ada ya kelihatannya ini pertanyaan. Mungkin begitu Pak Arjo. Mungkin ya, oke. Sekian KRS, gimana teman-teman sudah ada solusinya ya, sudah bisa diatasi? Jadi kemarin itu banyak masalah karena kita membagi beberapa mata kuliah menjadi 3 kelas. Dan ini nanti dimungkinkan kalau kita mengajukan untuk Permata Merdeka, ada beberapa mata kuliah yang nanti akan tambah dari universitas lain. Dan itu dimungkinkan nanti akan di kelas-kelas tertentu. Ya. Jadi inilah, ini era globalisasi jadi sangat terbuka. Ya, saya pikir itu saja ya Mbak Adin serta teman-teman ya untuk kali ini. Kita sudahi untuk sosialisasi MBKM dan PKM. Kita harapkan ada tindak lanjut yang positif dari teman-teman semua untuk meresponnya. Saya harapkan untuk sudah presensi ya, dan ini responnya segera dibuat untuk proposal serta nanti mendaftar beberapa program MBKM, entah itu yang Permata Merdeka, Permata Sakti. Permata Sakti belum ada ya Mbak Adin yang baru ya? Belum Pak Arjo, ini masih list mahasiswa dulu. Oke, untuk yang Permata Merdeka juga ini masih mendaftar. Nah, silakan teman-teman yang akan mendaftar ke Permata Merdeka, coba listnya, tadi apa URL-nya tadi diambilkan. Bukan yang Permata Merdeka. Bukan yang dari UNS. Yang ada 2 tadi atas. Ya.
Ini. Jadi itu nanti tolong juga materi-materi itu sudah saya share ke teman-teman, tinggal teman-teman pelajari. Please, saya ingin mahasiswa sosiologi maju. Ya, kita akan bekali dengan dasar sosiologi yang kuat, teori yang kuat, metode yang kuat, dan teman-teman tidak tahan nanti harus bersaing dengan lulusan dari manapun sehingga akan siap menghajar mereka. Ya, oke. Saya pikir itu saja ya. Oke, gitu aja Mbak Adin, silakan kalau mau menutup. Ya, nanti terakhir untuk yang berminat PKM, saya lihat sudah banyak Pak yang mengisi form, banyak yang berminat untuk mengikuti PKM di tahun ini. Jadi nanti untuk distribusi yang masih kebingungan mencari kelompok dan pembimbing, mungkin nanti kami akan fasilitasi. Itu saja ya Pak Argyo. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa foto bersama ya. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu. Oke. Oke. Baik, sampai ketemu lagi. Ya, kita ketemu di kuliah. Nanti kalau ada keluhan-keluhan silakan ke Mbak Adin atau ke saya langsung. Oke. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan ya. Oke, selamat siang. Foto dulu Pak Argyo. Oke, terima kasih. Oke, foto dulu. Yang lain ayo mungkin on cam dulu ya. Kangen nih sama wajah-wajah kalian yang karena lain kita nggak bisa tatap muka langsung. Ayo. Sebentar Bu Adin. Pakai jilbab. Ayo dulu. dibuka. Pakai jilbab dulu gitu. Ya, kita tunggu. Nah, ini Bambang. Ya, yang lain. Ayo silakan. Nah, nih. Sambil magang ya ini. Banyak yang teman-teman baru magang, banyak yang... Oh iya. Magangnya nanti bisa 2 kali, magang reguler maupun magang di tempat lain yang 1 semester. Iya, itu akan benar, menarik Pak. yang di BUMN. Iya benar, dan dibayar ya Pak ya? Lumayan untuk kalian. Iya, memperoleh bayaran. Nah, dapat sertifikat lagi. Iya, banyak manfaatnya. Jadi teman-teman bisa ikut ya. Oke, kita foto, udah. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semua atas partisipasinya hari ini. Mohon teman-teman yang nggak bisa join bisa diinformasikan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Argyo. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Nah, ini Dian baru nongol. Oh iya, Bu Adin mau nanya, Bu. Oh iya, Wah Linda ya, Pak Linda. Untuk recording sama PowerPoint-nya nanti bisa minta ke Bu Adin atau Pak Argyo ya, Bu? Nanti aku share di YouTube ya. Oh, oke, baik, Bu. Siap-siap. Makasih, Fa. Ya, Bu Adin, terima kasih kembali, Bu. Nanti aku share lagi materinya juga. Oke, Bu Adin. Faiz masih join nggak ya, Faiz? Faiz? Ya, Bu, masih. Oh iya. Aku tuh mau minta bantuan ke Himasos, tapi karena pergantian pengurus, jadi bingung. Ini Faiz apa masih Faiz atau yang demisioner atau ini ya, Himasos yang baru sudah aktif ya, Faiz? Ya, ini sebenarnya masih di pergantian itu, Bu. Jadi yang lama ya udah selesai, yang baru juga belum ada. Jadi kemungkinan sampai saat ini juga yang meng-backup Himasos ya yang dulu. Gitu. Oh gitu. Jadi nanti mungkin sementara kalau ada informasi, saya share Faiz ya. Ada informasi mungkin bisa dibantu ke share ke teman-teman gitu ya. Saya bingung kemarin karena memang masih ini pergantian kan, khawatirnya kalau memberatkan. Mungkin ya sekedar ini aja lah untuk share informasi aja. Gitu. Nggak apa-apa, nanti ke aku juga. Ya memang web sama medsos
kita kan juga belum ada ya untuk untuk sosiologi. Jadi memang ya keterbatasan dari kami juga ya untuk dosen-dosen juga admin kami. Jadi mungkin nanti kami gandeng Himasos ya untuk mungkin bisa share informasi-informasi gitu. Gitu Faiz ya. Terima kasih teman-teman yang lain ya. Ya Bu. Selamat berakhir pekan.